Pernah kepikiran nggak, apa sih sebenarnya yang jadi dasar dari semua yang kita alami? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan menyelami pertarungan ide filosofis yang seru banget tentang apa sebetulnya fondasi eksistensi kita sebagai manusia. Oke, langsung aja ke masalah utamanya. Zaman sekarang ini kan, orang-orang tuh udah agak skeptis ya sama teori besar yang sok tahu mau ngejelasin semuanya. Tapi coba deh kita pikirin, emangnya kita bisa ya hidup bikin keputusan punya tujuan tanpa punya landasan kayak gitu? Dengar kata metafisika mungkin kedengarannya berat ya, tapi intinya simpel kok. Anggap aja ini kayak fondasi bangunan yang nggak kelihatan. Semua cara kita mikir, semua keyakinan kita itu sebenarnya berdiri di atas fondasi ini, sadar atau nggak sadar. Dan justru bagian nggak sadarnya ini yang paling krusial. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal adu gagasan dari 3 pemikir kelas berat nih, Heidegger, Teilhard de Chardin, dan Yuval Noah Harari. Masing-masing punya jawaban yang beda banget, dan kita bakal lihat mana yang paling masuk akal. Jadi, masuk abad ke-20, banyak filsuf itu kayak, udah deh cukup sama metafisika. Mereka jadi skeptis banget sama klaim-klaim besar yang universal. Nah, ini jadi tantangan baru yang gede banget. Terus gimana dong cara kita ngertiin manusia kalau fondasi pemikirannya aja kita buang? Oke, penantang pertama kita, Martin Heidegger. Coba bayangin dia ini kayak teknisi yang mau ngeribut total seluruh sistem filsafat. Menurut dia, filsafat barat itu udah salah arah selama ratusan tahun, jadi harus diriset dari awal. Jadi, gebrakan Heidegger ini benar-benar radikal. Dia bilang, kesalahan fatal filsafat itu adalah nganggap keberadaan atau being itu kayak barang yang bisa diteliti. Dia juga nggak setuju kalau manusia itu cuma hewan yang bisa mikir. Buat dia, kita itu Dasein. Gampangnya, Dasein itu adalah keberadaan yang nggak bisa dipisahin dari dunianya. Kita itu ada di dalam dunia. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Setelah capek-capek ngebongkar filsafat lama, apakah Heidegger beneran berhasil bikin pemikiran yang bebas dari asumsi metafisik? Atau, jangan-jangan? Dan ini dia plot twist-nya. Ternyata, menurut analisisnya, Heidegger itu nggak bener-bener ngapus metafisika. Justru dengan menempatkan ada atau being sebagai pusat segalanya, dia malah menciptakan metafisika baru yang terselubung. Ibaratnya nih, dia bukan ngancurin fondasi, tapi cuma ganti fondasinya sama yang baru, terus dia sembunyiin. Oke, kita geser ke penantang kedua. Kalau Heidegger tadi kerjaannya ngebongkar, nah Teilhard de Chardin ini kebalikannya 180 derajat. Dia justru mau membangun sebuah teori super besar yang nyatuin semuanya. Visinya Teilhard ini ambisius banget. Dia ngelihat evolusi itu bukan proses acak, tapi sebuah perjalanan kosmik yang punya tujuan jelas. Dan kita, manusia, adalah bagian dari perjalanan itu. Perjalanan yang terus bergerak menuju satu titik puncak kesadaran dan persatuan, yang dia sebut titik omega. Nah, di sini dilemanya. Di satu sisi, gagasannya ini keren banget karena ngasih makna dan tujuan buat hidup kita. Tapi di sisi lain, sains modern kan bilang, evolusi itu nggak punya tujuan loh. Jadi ini kayak benturan klasik gitu, antara kebutuhan kita akan makna versus data sains yang dingin. Sekarang, kita sampai ke penantang terakhir yang paling kekinian, Yuval Noah Harari. Kalau dua pemikir tadi masih ribut soal metafisika, Harari ini datang kayak bawa bulldozer. Dia ratain semuanya pakai data dan biologi. Satu kalimat ini aja udah cukup buat ngerangkum pandangan dia yang super anti-metafisik. Buat Harari, semua misteri kehidupan, ya ujung-ujungnya cuma soal pemrosesan data. Sesimpel itu. Jadi menurut Harari, semua hal yang kita anggap agung, cinta, kebebasan, bahkan makna hidup, itu semua cuma cerita yang dibikin sama otak kita. Intinya, kita ini cuma mesin biologis yang canggih. Kedengarannya emang kayak jawaban final yang dingin dan ilmiah banget ya. Tapi, apa benar masalahnya selesai sampai di situ? Apa dengan bilang manusia itu cuma algoritma, kita otomatis bebas dari semua asumsi dasar? Tunggu dulu. Nah, disinilah kritik paling tajamnya. Waktu Harari bilang semua cuma algoritma, itu bukan berarti dia tanpa metafisika. Justru itu adalah sebuah pernyataan metafisik yang baru, yaitu keyakinan kalau realitas itu pada dasarnya cuma materi, alias materialis, dan semuanya sudah ditentukan, alias deterministik. Jadi ini adalah fondasi tak terlihat yang baru, sebuah metafisika yang pakai jubah sains. Oke, sekarang waktunya kita tarik benang merah dari semua ini.
Yuk kita lihat lagi ketiga pemikir ini bareng-bareng, dan kita simpulkan hasil akhir dari adu gagasan ini. Nah, coba kita bandingkan lagi ya, soal sikap terhadap metafisika. Heidegger terang-terangan nolak. Teilhard malah memeluknya erat-erat. Dan Harari, yang kelihatannya paling anti, ternyata cuma nolak di mulut aja. Dan bagian paling serunya, metafisika tersembunyi mereka. Heidegger punya keutamaan ada, Teilhard punya proses kosmik bertujuan, dan Harari punya determinisme materialis. Ujung-ujungnya, mereka semua punya fondasi kan? Jadi, inti belajarannya tuh ini, kita nggak bisa lari dari metafisika. Mustahil. Setiap kali kita coba hidup tanpa fondasi, kita itu sebenarnya cuma ganti fondasi lama dengan fondasi baru yang nggak kita sadari. Kita cuma tuker satu set asumsi dengan set asumsi lain yang mungkin malah belum pernah kita pikirin sama sekali. Dan ini, pada akhirnya, ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang sangat personal. Ini udah bukan lagi soal Heidegger, Teilhard, atau Harari. Ini soal kita, soal Anda. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Anda punya metafisika? Tapi metafisika apa yang jadi pijakan Anda? Apa fondasi tak terlihat yang selama ini menopang cara Anda melihat dunia? Dan sudahkah Anda benar-benar memeriksanya?